Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, penuh semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kalian semuanya sehat walafiat. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Mas Wadi. Duduk sikap. Duduk sikap. Siap. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Doa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk supaya lebih berkah, kita membacakan ayat Quran surat An-Nas terlebih dahulu ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Alhamdulillah. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Adi Purnama ada? Anakku sekalian, ini ada kata-kata motivasi ya dari Imam Syafi'i. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, harus semangat karena orang yang menuntut ilmu itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus semangat ya semuanya. Iya, Bu Guru. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu. Ayo, minggu ada yang masih ingat? Yang minggu lalu itu Bu. Saya tidak Apa, Cecep? Pernikahan tuh. Pernikahan. Bu. Iya, Bu Bukan, Guru. itu mah pelajaran kelas 12, belum, ini mah masih kelas 11 ya. Nah, minggu lalu Toleransi Bu. Toleransi kemarin minggu Bu, lalu udah ya? itu kita belajar tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. Oh iya. Aduh. Lupa lagi ya. Nah, setelah meninggal dunia, manusia itu tidak akan membawa apa-apa kecuali amalnya. Nah, mumpung kita masih hidup di dunia ini, alangkah baiknya kita mengumpulkan bekal untuk nanti pulang ke akhirat. Ya, selain kita harus membekali diri kita sendiri, kita juga harus mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, ya. Mengingatkan ketika teman kita berbuat salah, gitu. Ya, kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah dengan runtut ya. Setelah mengikuti pembelajaran metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah dengan fasih. Setelah mengikuti pembelajaran dengan metode diskusi, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita ke materi, Ibu akan share dulu pretest ya di grup WA. Silakan kerjakan 10 menit dari sekarang. Ya, sudah dikerjakan? Kalau sudah, kita akan lanjut ke ada gambar? Ada, Bu Guru. Silakan diamati gambarnya. Diamati, kemudian kalian tanggapi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Barangkali ada yang mau menanggapi? Itu Mbak gambar Nur mau ceramah menanggapi? ya, Bu Guru. Itu Iya, gambar ceramah. Ya, yang gambar atas ceramah. itu lagi tahlilan Bu.
Gambar orang Bukan. lagi berceramah ya Ibu Guru. Iya, lagi berceramah. Ini lagi berceramah atau Itu ceramah, Bu. dakwah ya. Dakwah. Oh, kira Kalau- lagi tahlilan, Nah, Bu. Cecep, Ibu mau Kirain bertanya, Nah, lagi Cecep. debat, Bu. Kalau perempuan bisa enggak Ya, Bu. menyampaikan khutbah? Boleh, Bu. Khutbah apa, Bu? Boleh enggak perempuan, Nah, Cecep, menyampaikan Oh, khutbah? di gambar itu boleh, Bu, lihat tuh. Bu, lagi khutbah, Bu. Boleh, ada yang mau nyanggah enggak? Nggak boleh, Nah, Bu. Imron? Boleh. Perempuan itu nggak boleh khutbah, tapi harus dihitbah. Yang mau ditanyakan lagi enggak? Terkait gambar berikut. Itu kenapa ketawa itu yang Gambar ini tadi bagus ya pertanyaannya, apakah ini gambar apa? Gambar sedang melaksanakan dakwah, kemudian ada hubungannya ya dengan materi kita hari ini, dakwah, khutbah, dan tabligh. Perempuan itu tidak boleh, tadi kata Nah Imron, tidak boleh melaksanakan khutbah, tapi harus dihitbah kalau perempuan ya. Ini bukan lagi khutbah, tapi sedang melaksanakan pengen ketawa dulu, Bu, sebentar, Bu, ceramah lagi atau tulisan, Bu. dakwah. Nah, anak-anakku sekalian, tadi gambar yang tadi itu berkaitan dengan materi hari ini, yaitu tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya, materi kita yaitu yang pertama, pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang ketiga, ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, metode pembelajaran hari ini adalah diskusi. Jadi kalian silahkan diskusikan materi-materi ini bersama kelompoknya. Sekarang Ibu mau membagi kelompok. Karena hari ini yang hadir ada 10 orang, Ibu mau membagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Jadi yang satu kelompok itu ada 2 orang, yang lainnya ada yang 3 orang. Kelompok yang pertama, Adi dan Hana. Yang kedua, Apip dan Lucy-nya silahkan diisi di LKPD-nya masing-masing. Kelompok 1 itu menjelaskan atau mendiskusikan tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Kelompok 2 silahkan diskusikan mengenai dalilnya. Kelompok 3 silahkan diskusikan tentang ketentuan khutbah. Kelompok 4, ketentuan tabligh dan dakwah. Silahkan dituangkan di LKPD-nya masing-masing. Ibu beri waktu diskusinya 20 menit saja dimulai dari sekarang. Sudah semuanya? Sudah, Bu, sudah. Ya, Bu Guru. Ya, kalau sudah, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu panggil ya. Perwakilan dari kelompok 1. Nahana, sudah ada Nahana? Masih di WC, Bu. Masih di WC, silakan. Nah Adi sebagai perwakilan kelompoknya, presentasikan hasil diskusinya. Nah ini Ibu sudah tampilkan di layar hasil diskusi kalian. Silakan dipresentasikan, Nah Adi. Ya. Khutbah itu adalah pidato, Bu. Kemudian? Kemudian khutbah itu ada beberapa macam. Di antaranya khutbah hari Jumat, khutbah ketika hari raya Idul Fitri, dan juga ada khutbah ketika hari raya Idul Adha. Ya, dari kelompok lain ada pertanyaan nggak ke kelompok 1? Kelompok Silakan, Nah 1, Cecep mau khutbah bertanya. Idul Fitri itu sama nggak sama khutbah gerhana? Silakan, Nah Adi, dijawab. Ya. Nah Adi, Khutbah Ya. Idul Fitri itu sama nggak sama khutbah gerhana matahari atau khutbah nikah? Menurut saya sama, Bu. Menurut saya sama. silakan dijawab. Cuman nanti materi yang disampaikan oleh mubaliknya itu yang berbeda.
Sebagaimana tadi disampaikan oleh kelompok 1, khutbah itu adalah ceramah atau pidato yang dilaksanakan pada saat waktu-waktu tertentu berkaitan dengan ibadah yang lain gitu. Jadi nggak bisa sembarang waktu berkaitan dengan ibadah yang lain. Seperti contohnya tadi sudah dijelaskan ibadah Idul Fitri, kemudian sholat Idul Adha, sholat Jumat, nikah, terus gerhana. Pada dasarnya semuanya sama, tetapi mungkin ada bedanya. Kalau khutbah yang lain itu sesudah sholat, kalau khutbah Jumat mah sebelum sholat dilaksanakannya. Si Nalusi yang telah mempresentasikan tadi ya kelompok 2. Nah, dalilnya ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Sebenarnya ada beberapa dalil yang menerangkan tentang khutbah, tablik, dan dakwah. Tetapi di sini kita menggunakan Quran surat An-Nahl ayat 125. Ada Quran surat Ali Imran ayat 104, ada Quran surat Ali Imran ayat 110, juga ada Quran surat Al-Ahzab ayat 39. Nah, nanti silakan kalian cari sendiri ya, untuk sebagai referensi. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya, tentang semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing tentang pengertian, kemudian dalil tentang ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Kira-kira kalian ada yang mau menyimpulkan untuk pertemuan kita hari ini? Nah, Cecep memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Wah, ya tuh Bu. Cecep yang paling pintar tuh Bu. Jadi teman-teman, intinya kesimpulan hari ini itu adalah tentang khutbah. Khutbah itu adalah ceramah ya, ceramah tentang keagamaan. Di antaranya ada khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, dan lain sebagainya. Jadi khutbah itu ada ketentuan yang dikaitkan dengan ibadah yang lain. Jadi tidak sembarang. Itu Bu. Terima kasih Nah Cecep sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada tambahan ya dari Ibu sedikit. Tadi mengenai khutbah itu berbeda dengan tablik dan dakwah. Kalau khutbah itu ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi. Di antaranya rukunnya itu harus yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadat, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat berwasiat takwa, yang kelima membaca ayat suci Al-Quran dalam salah satu khutbah, yang keenam adalah doa ya di khutbah kedua. Bisa dipahami anak-anak untuk pertemuan hari ini? Bisa Bu Guru. Iya. Kalau sudah dipahami, silahkan untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang mau merefleksikan? Wah, Wah, yang paling Cecep pintar tuh Bu. pintar ya. Hebat ini Teh. Pelajarannya menyenangkan Bu, jadi kami antusias ke depannya jadi lebih ramai lagi lah ya Ibu. Alhamdulillah hari ini kita senang Bu materinya, jadi kita cepat nangkepnya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita akan evaluasi ya pembelajaran hari ini. Silahkan untuk diisi post testnya terlebih dahulu. Yang udah Ibu share ke grup WA kelas kita, kelas kalian. Silahkan untuk diisi 10 menit dari sekarang. Ya, terima kasih ya. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya minggu depan kita bertemu dengan materi perbedaan khutbah, tablik, dan dakwah, kemudian hikmah dan manfaat khutbah, tablik, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas apresiasinya hari ini, kalian sangat luar biasa. Kita tutup bersama pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.